Selamat sore, saudaraku. Shalom. Saya berharap kita semua dalam pemeliharaan Tuhan, baik-baik dan sehat-sehat saja. Dan kita akan mengikuti sedikit pembahasan mengenai pelajaran sekolah sahabat kita hari ini, 7 Oktober, yang berjudul Kesalahan dari Orang Amori. Mari kita datang kepada Tuhan sejenak. Ya Tuhan, Allah kami, segala syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu Tuhan, untuk segala penyertaan dan berkat-Mu sepanjang hari kerja kami. Dan saat ini kiranya Roh Kudus-Mu boleh menolong hati pikiran kami untuk membahas pelajaran firman Tuhan yang boleh menjadi contoh bagi kami Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan yang akan menuju tanah Kanaan surgawi. Memberkati kami semua Tuhan, mohon ampun dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Minggu lalu kita mempelajari bagaimana bangsa Israel ini akan menuju tanah Kanaan, namun karena kurang percaya dan melupakan mujizat atau pertolongan Tuhan pada waktu yang lampau, sehingga bangsa ini dihukum Tuhan 40 tahun harus beredar-edar di padang gurun sebelum masuk tanah Kanaan. Dan mereka yang keluar dari tanah Mesir tidak akan sampai kepada tanah Kanaan karena dosa-dosa, karena ketidaksetiaan mereka. Mereka akan mati di perjalanan di padang gurun. Hanya yang berusia 20 tahun ke bawah dan yang lahir di perjalanan yang masuk tanah Kanaan. Saudaraku, betapa sering dalam kehidupan kita ini kita menghadapi tantangan, kita menghadapi masalah yang kadang-kadang kita membuat takut dan gentar. Seperti bangsa Israel ini mendapat kabar yang negatif mengenai orang-orang Kanaan. Mereka takut dan ingin pulang ke Mesir dan memberontak, ingin mengangkat seorang pemimpin kembali ke Mesir. Mereka kurang percaya kepada firman atau janji-janji Tuhan. Seharusnya kita juga demikian. Setiap masalah yang kita hadapi, kita harus ingat firman Tuhan, janji Tuhan kepada kita, dan kita percaya Tuhan yang bekerja, Tuhan yang akan campur tangan dalam setiap masalah kehidupan kita, sehingga kita dapat berhasil. Nah, setelah 40 tahun beredar-edar, tiba mereka di tempat yang dekat dengan Kanaan. Tuhan perintahkan untuk masuk tanah Kanaan dan merebut daripada tanah yang dikuasai oleh bangsa Kanaan, baik itu orang Amori, orang Het, orang Yebus, dan yang lain-lain. Nah, apa yang dikatakan di dalam Ulangan 2 ayat 33 dan 35? Mari kita buka Ulangan 2 ayat 33 dan 30 sampai 35. Tetapi Tuhan Allah kita menyerahkan Dia kepada kita, sehingga kita mengalahkan Dia dengan anak-anaknya dan seluruh tentaranya. Pada waktu itu kita merebut segala kotanya dan menumpas penduduk setiap kota, laki-laki dan perempuan serta anak-anak. Tidak ada seorang pun yang kita biarkan terluput. Hanya hewan kita rampas bagi kita sendiri, seperti juga jarahan dari kota-kota yang telah kita rebut. Memasuki tanah Kanaan
tidak dengan mudah. Mereka harus berperang, merebut, tetapi Tuhan memberi keberhasilan. Tuhan menyertai, memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Nah, tetapi ayat ini menimbulkan satu pertanyaan. Apakah harus menumpas semua penduduk, termasuk anak-anak? Sepertinya kejadiannya ini kok kejam sekali ya. Berlawanan dengan perintah Tuhan yang mengatakan jangan membunuh. Tapi ini disuruh membunuh. Walaupun kita tidak bisa mengerti sepenuhnya, tetapi ini adalah kehendak Tuhan. Mari kita buka di dalam Kejadian 15 ayat 16. Kejadian 15 ayat 16 mengatakan demikian. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Kepada Abraham waktu itu Tuhan berkata, kamu akan punya keturunan banyak dan menjadi satu bangsa yang besar, namun bangsa ini menjadi budak, tetapi aku melepaskan mereka, memimpin mereka ke tanah Kanaan. Dikatakan angkatan keempat, keturunan yang keempat, yaitu siapa? Keturunan Abraham yang keempat, itulah bangsa Israel. Anak-anak daripada 12 anak Yakub yang menjadi suku-suku Israel. Mereka akan kembali ke sini sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Orang Amori yang tinggal di Kanaan itu orang yang kejam, orang yang jahat, yang brutal. Dan Tuhan melihat tidak ada niat ataupun kesempatan orang Amori untuk bertobat. Jadi Tuhan menghukum orang Amori ini atas pilihannya sendiri, kejahatan semata-mata. Jadi bangsa Israel ini hanya dipakai sebagai alat Tuhan untuk menghakimi orang Amori. Kalau kita ingat zamannya Nuh air bah, lebih-lebih lagi, semua laki-laki, wanita, anak-anak, semua dimusnahkan karena sudah tidak bisa ditolong lagi. Nah inilah, walaupun kita sulit menerima bagaimana umat Tuhan dipimpin untuk membunuh, tapi kita harus percaya bahwa Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Mengampuni, tetapi Allah juga Allah yang adil, yang harus menjatuhkan hukuman bagi orang-orang yang tidak bisa diperbaiki lagi. Saudaraku, begitu juga dengan kita. Kita ini dalam masa penghakiman. Allah melihat catatan di sorga, perbuatan-perbuatan baik dan jahat kita. Saat ini, mari kita berusaha untuk melakukan yang baik, menjauhi kejahatan, bertobat daripada dosa dan kesalahan kita, agar Kanaan surgawi itu menjadi bagian kita. Demikian firman Tuhan, kiranya menjadi renungan bagi kita. Tuhan memberkati.